kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan atau roh intimidasi yang menyerang kita. Yang pertama adalah kita harus selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu bukan berasal dari Allah, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu, jangan membiarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan di situ berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus menaruh pikiran dan perasaan daripada Kristus Yesus itu di dalam pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan Kristus itu harus ada dalam pikiran dan perasaan kita supaya kita tidak memiliki ketakutan, supaya kita memiliki roh yang berani, supaya kita tidak takut. Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2 berkata, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita nggak perlu memikirkan apa yang ada yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ini maksudnya firman Tuhan ingin supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, artinya kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah itu ada di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu mari kita penuhi pikiran kita dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yaitu pikiran dan perasaan Kristus itu ada di dalam firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengetahui pikiran dan perasaan Kristus? Dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari penuhi pikiran kita dengan semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang sedap didengar. Setiap hal-hal yang baik kita pikirkan, jangan memikirkan hal-hal yang menakutkan, yang membuat kita takut. Pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, sehingga membuat kita tidak takut. Yang berikut, yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalahkan ketakutan? Di dalam Mazmur 56 ayat 3, firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi ketika kita mulai merasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita, mungkin kita takut sesuatu yang belum terjadi, kita udah merasa takut, kita takut bisnis kita bangkrut, kita takut kita tidak bisa membiayai sekolah anak kita takut di PHK, ketakutan-ketakutan yang belum terjadi di dalam hidup kita. Jangan sampai menguasai hidup kita. Firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi ketika kita takut, yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara.
Setiap apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ketika kita takut, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Yang ketiga, jangan lari meninggalkan Tuhan, jangan lari meninggalkan pelayanan, jangan lari meninggalkan persekutuan orang percaya. Kisah tentang Nabi Elia ketika dia mengalami ketakutan, dia melarikan diri ke padang gurun, saudara. Elia lari dan ia ingin mati. Karena apa? Dia mengalami di mana dia merasa dirinya sendiri. Dia berada sendiri di padang gurun. Sehingga dia semakin depresi, takut dan ingin mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan lari, jangan meninggalkan Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sebab apa Bapak Ibu? Kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kalau kita jauh dari persekutuan orang percaya, maka iblis akan datang dan mengintimidasi kita, menakut-nakuti kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mengapa singa itu mengaum Bapak Ibu? Kenapa singa mengaum? Karena singa ketika dia mengaum, dia ingin mengintimidasi mangsanya. Membuat mangsanya menjadi takut. Ketika mangsanya menjadi takut, dia mudah untuk menerkam. Bapak Ibu coba bayangkan kalau Bapak Ibu berada sendiri di dalam hutan, lalu Bapak Ibu mendengar suara singa mengaum-ngaum, pasti Bapak Ibu akan menjadi takut dan akan berusaha untuk lari dan menyelamatkan diri. Karena Bapak Ibu berada sendiri waktu itu mungkin Bapak Ibu tidak punya kekuatan. Tapi coba kalau Bapak Ibu berada di dalam hutan dan ada beberapa orang di situ, ketika Bapak Ibu bersama teman-teman di situ mendengar suara singa mengaum-ngaum, pasti Bapak Ibu masih ada kekuatan. Karena ada teman yang berkata jangan takut, ada kita, mari kita lawan. Pasti kita akan mengalahkan singa itu, kita pasti bisa. Tapi kalau kita sendiri Bapak Ibu, wah kita pasti takut karena gak ada orang yang menguatkan kita. Kita akan menyerah dan kita wow pasti saya akan mati nih diterkam singa Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Ketika kita menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya, ketika kita lari meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan orang percaya, maka kita berada dalam keadaan sendiri, kita tidak punya kekuatan, tidak ada orang yang mendoakan kita, tidak ada orang yang menguatkan kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita takut, sehingga kita akan mudah untuk jatuh. Kita akan mudah dikalahkan oleh iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan pernah menjauhkan diri kita dari persekutuan orang percaya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yang berikut yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalahkan roh ketakutan adalah kita harus beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 6 di situ menceritakan tentang bagaimana Nabi Elia ketika dia lari karena dia takut dibunuh oleh Izebel. Ya, akhirnya dia tertidur karena dia mengalami kecapean. Lalu malaikat Tuhan datang dan membawa roti bakar dan kendi berisi air. Di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa ketika Elia mengalami ketakutan, dia lari, dia beristirahat. Ketika dia tertidur, maka malaikat Tuhan datang menolong dia dan memberi makanan kepada dia. Bahkan memberikan roti yang sudah dibakar Bapak Ibu. Dan kendi yang berisi air. Karena Tuhan tahu bahwa Elia capek, dia haus, pasti dia ingin makan dan minum. Tapi karena di padang gurun dia tidak punya makanan.
Di sini kita lihat Bapak Ibu, ketika kita beristirahat, ketika kita tinggal di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu bahwa engkau akan menderita kelaparan, jangan takut bahwa engkau akan berkekurangan. Karena percayalah bahwa Tuhan itu peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Kita lihat bahwa Elia ketika dia membutuhkan makanan dan minuman, dia berada di padang gurun sendirian, maka Tuhan menyediakan roti dan air bagi Elia. Di sini membuktikan bahwa Tuhan itu begitu peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang akan engkau makan, tentang apa yang engkau pakai. Ya, jangan kamu khawatir sebab Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti memperhatikan kebutuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan takut. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau mengalami ketakutan, masuklah di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Apa yang dialami oleh Elia, dia tidak hanya dipenuhi kebutuhan jasmaninya, tetapi kebutuhan rohaninya dipenuhi oleh Tuhan ketika dia beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan peduli kepada kita. Tidak hanya kebutuhan jasmani kita, tetapi kebutuhan rohani kita juga Tuhan penuhi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika engkau merasa takut, ketika engkau khawatir dalam atas hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Supaya engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka mujizat pasti terjadi di dalam hidupmu. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan? Yaitu kita harus tetap setia melayani Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 13. Firman Tuhan datang kepada Elia. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Di sini Tuhan bertanya 2 kali kepada Elia di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13 dengan pertanyaan yang sama. Tuhan bertanya kepada Elia, hai Elia, apakah kerjamu di sini? Atau dengan kata lain, Elia kamu lagi ngapain di sini? Kenapa kamu di sini? Kamu tidak melayani Tuhan. Kamu di sini ngapain di padang gurun? Ya, Tuhan bertanya 2 kali kepada Elia. Tuhan ingin tahu apa jawab daripada Elia. Dan Elia berkata kepada Tuhan di ayat yang ke-10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di sini Elia menyampaikan kekecewaannya kepada Tuhan. Bahwa dia sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia sudah bekerja melayani Tuhan dengan begitu berluar biasa. Banyak melakukan mujizat terjadi melalui pelayanannya. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Bangsa Israel meruntuhkan mezbah Tuhan. Bangsa Israel tidak bertobat. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Elia merasa tinggal dia seorang diri. Sehingga dia kecewa, dia frustrasi. Elia merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan untuk Tuhan, dia sudah habis-habisan untuk Tuhan. Dia sudah bekerja, membayar harga, melayani Tuhan. Tetapi dia merasa apa yang sudah dia lakukan pelayanannya tidak ada hasilnya. Sehingga dia kecewa, dia frustrasi, dia lari dan dia ingin mati.
ketika dia diserang oleh roh intimidasi, ketika ia ingin dibunuh oleh Isabel, dia merasa takut dan dia ingin mati. Tuhan tidak mau Elia mengalami keadaan di mana dia lari meninggalkan Tuhan, dia bersembunyi di padang gurun, dia tidak melayani Tuhan. Sehingga Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15, 1 Raja-Raja 19 ayat 15, firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Tuhan mau supaya Elia bangkit, Elia bangun, Elia kembali melayani Tuhan. Tuhan mau supaya Elia tidak tenggelam di dalam keadaan ketakutan, tidak frustrasi, tidak ingin mati. Sebab Tuhan masih punya rencana yang luar biasa buat Elia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin pertanyaan ini Tuhan ingin bertanya kepada kita. Kalau Tuhan mengajukan pertanyaan ini kepada saudara, apakah jawabmu? Mungkin kita sedang mengalami ketakutan di dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami frustrasi, kita lari meninggalkan Tuhan, kita lari meninggalkan pelayanan, kita tidak mau melayani Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kita harus kembali melayani Tuhan. Sebab ketika kita mengalami masalah, kita harus tetap melayani Tuhan. Di sini Elia ketika dia mengalami depresi, dia takut, dia ingin mati, Tuhan malahan menyuruh dia untuk kembali melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau engkau sedang mengalami masalah di dalam hidupmu, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melayani, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab ketika engkau berhenti melayani, maka engkau akan mudah diserang oleh iblis karena engkau berada sendirian. Mari Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita kembali semangat melayani Tuhan. Supaya kita tetap mengerjakan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Biarlah tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melakukan pekerjaannya karena masalah yang kau sedang hadapi. Jangan pernah berhenti melayani. Sebab Tuhan mau supaya kita tetap melakukan kehendak-Nya dan kita menyelesaikan pekerjaannya. Supaya kita tetap melayani Dia sampai kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari bangkit kembali. Jangan pernah takut. Percaya kepada Tuhan. Tetap melayani Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya.